Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ilallah. Salatan wa salaman ila rasulillah amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa berkumpul walau melalui media online ini. Yang kedua, salam beriringan solawat. Tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi keharibaan kita yang Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah jatuh tersungkur. Siapa lagi kalau bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang menerang seperti sekarang ini. Baik, langsung saja. Saya akan membawakan kesimpulan materi pendidikan agama Islam di mata kuliah ini. Yakni materinya adalah membangun paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para adalah mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Serta digma adalah berarti sudut pandang, keteladanan, arketip, dan ideal, dan cara berpikir seseorang. Cara berpikir tentang suatu realitas. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman bagi hidup manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas Siratal Mustaqim, jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suri kehidupan, dan paradigma Al-Quran adalah cara pandang atau berpikir tentang suatu realitas permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hazanah atau ilmu pengetahuan umat manusia. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik, buruk, dan indah atau jelek adalah jika kita mencari sumber lain untuk menentukan benar, salah, buruk, dan indah atau jelek, seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang tidak terpuji. Tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, membangun rumah tangga yang sakinah, dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan, dan mengajak manusia agar saling menolong. Paradigma Qur'ani harus diimplementasikan oleh mahasiswa agar dapat menjalankan kehidupan tentram, damai, dan sejahtera. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk dan jalan yang lurus dan merupakan kunci kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dan di dalam Al-Quran pula telah diatur Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam. Ia adalah satu-satunya kitab suci yang masih asli. Isi ajarannya lengkap dan sempurna. Inti ajaran Al-Quran adalah pedoman bagi hidup manusia dalam upaya meraih kebahagiaan dunia dan akhirat.
Al-Quran mengarahkan para pembacanya untuk berjalan di atas sirotol mustaqim, jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakhiri tugas kehidupan secara husnul khotimah. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjadikan Al-Quran tempat berkonsultasi, lalu menjadikannya sebagai suri kehidupan, dan paradigma Al-Quran adalah cara pandang atau berpikir tentang suatu realitas permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Pengembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya hazanah atau ilmu pengetahuan umat manusia. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik, buruk, dan indah atau jelek adalah jika kita mencari sumber lain untuk menentukan benar, salah, buruk, dan indah atau jelek. Seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam, suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap yang tidak terpuji. Tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu meluruskan akidah manusia, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.